Banat TV. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ingin tanya pendapat, apa yang kita lakukan jika orang tua menyuruh untuk tidak memakai cadar? Sebab kata orang tua bercadar terlalu fanatik, padahal sudah saya beritahu baik-baik tentang hukum bercadar. Kalau ada orang tua bilang gak usah bercadar kau lagi, cadar itu fanatik, terlalu kali, gak usah alim-alim kali, biasa-biasa aja ini hidup. Kita ini manusia biasa-biasa aja. Karena kita manusia biasa, maka biasa-biasa aja lah. Ya, gak usah pakai bercadar. Karena bercadar itu ya tadi fanatik. Kemudian apa lagi kata orang? Nanti kau gak laku perempuan, jodohmu gak datang. Karena orang gak bisa lihat. Ya, orang bisa lihat cuman matamu aja. Ya, ada lagi lebih parah lagi, ustadz mengatakan ustadz ini ustadz gendeng. Ya, dia mengatakan untuk apa bercadar perempuan? Ya, orang bercadar itu penyakitan, dia menghirup jigongnya sendiri. Ini ustadz gendeng. Naudzubillah min dzalik. Ada yang begitu? Ada. Nanti ya. Ini ustadz udah mulai sesat ini. Sesat. Naudzubillah min dzalik. Ternyata dicari-cari, ternyata istrinya sendiri enggak pakai jilbab. Allah. Ya, istrinya sendiri enggak pakai tutup aurat. Gimana mau dibilang ustadz gitu? Jadi gimana ini? Ya. Tanya pendapat ya. Kalau hukumnya udah tahu kan, hukum bercadar kan? Sebenarnya saya sudah beritahu baik tentang hukum bercadar. Jadi ini pendapat aja. Kalau hukum udah tahu dia. Jadi pendapatnya gimana? Ya, beritahu tetap istiqomah dan doakan orang tua. Doakan orang tua, mudah-mudahan bisa betul-betul dikasih petunjuk sama Allah Taala sehingga bisa memahamin hukum syariat. Ya, bisa memahami hukum syariat. Ya, kalau bilang fanatik, nggak fanatik sebenarnya. Itu adalah menjaga diri, pelindung, menjaga diri. Ya, menjaga diri daripada mata-mata yang tak bertanggung jawab. Ya, mohon maaf, orang tak bercadar itu sering dikaitkan orang dikintip. Dikintip. Ya. Kalau orang bercadar kan orang nggak mau kintip. Apa mau dikintip, orang itu tutup. Ya. Maka untuk menjaga diri, untuk menjaga diri, doakan orang tua. Meskipun itu tidak wajib. Kalau misalnya orang tua maksa segala macam sehingga timbul pertengkaran hebat dalam rumah, gitu ya, gara-gara urusan cadar nggak bercadar, ya udah ikutin orang tua sementara. Ya, tapi tetap, tetap jangan pula gara-gara bercadar kemudian kau nentang-nentang sama orang tua. Mama nih bodoh kali, aku belajar. Ya, jangan pula begitu. Tapi tetap usahakan tetap bercadar, karena cadar itu untuk menjaga diri dan juga mematuhi syariat secara penuh. Ya, karena istri-istri Nabi bilang, ya, kalau misalnya ditanya itu orang apa tadi fanatik itu orang pakai cadar itu, bilang, mak, istri-istri Nabi itu bercadar, bahkan turun ayat hijab, gitu ya. Istri Nabi bercadar, jadi aku ingin seperti istri-istri Nabi. Aku ingin jadi istri seperti istri Nabi, meskipun mukanya nggak mirip, tapi ya adabnya, akhlaknya berusaha untuk menyerupai. Ya, siapa lagi yang kutiru kalau bukan istri-istri Nabi, putri-putri Nabi. Ya, istri Nabi, putri-putri Nabi pakai cadar, gitu. Paham? Ya, jadi dengan hikmah lah, dengan hikmah. Paham tuh? Kemudian Assalamualaikum Ustaz. Afwan Ustaz. Apa itu? Ilmu laduni. Apa itu ilmu laduni? Ilmu laduni ilmu wa'allamna min ladunna ilma, dan kami ajarkan dari sisi kami ilmu ladun. Wa hablana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wa hablana, dan berikanlah ya Allah lana pada kami min ladunka dari sisimu, innaka antal wahhab, sungguh engkau maha pemberi. Ilmu laduni, ilmu dari sisi Allah Ta'ala, ilmu dari Allah Ta'ala, tanpa ada pengajaran dari kitab, tanpa ada pengajaran dari yang lain, tapi didapatin dari belajar kitab. Tapi didapatin dari belajar syariat. Juga disebutkan Nabi mengatakan dalam sabdanya,
Man amila bima alima warathahullah wa ilman ma lam ya'lam. Siapa yang dia mengetahui ilmu dan mengamalkan ilmu dengan apa yang dia ketahui, maka Allah akan mewariskan pada dia, akan memberikan pada dia ilmu yang dia tidak ketahui. Ilmu apa nih? Ilmu laduni yang enggak didapatin di kitab-kitab, tapi jawabannya langsung Allah Subhanahu wa taala mengajarkan. Banyak itu contohnya. Misal apa? Misal contoh begini. Ada satu orang dulu gue sebutkan, satu orang itu dia orang ateis, orang tak beragama, orang gak bertuhan, orang tak bertuhan. Dah, kemudian ini dibilangnya urusan apa kemarin dia? Ada perdebatannya dengan orang ateis ini. Apa itu ya? Urusan daging kalau salah, urusan daging atau urusan apa gitu. Jadi walhasil intinya ini orang ditanya tentang makan apa ya? Ya, ada makan sesuatu tapi dari dari bentuk yang sama, tapi ini orang ketika ada yang diperbolehkan, ada diperbolehkan makannya, dan ada juga bagiannya yang diharamkan. Kemudian dia mengatakan, lah ini kan orang ateis ini mengatakan, kenapa kok misalnya gini, anggur, ya bukan daging, anggur, ya. Ada orang ateis ngasih anggur sama orang Islam, ngasih anggur, buah anggur, kemudian ya dikasih anggur dimakan, nah kan halal, anggur halal enggak? Halal. Setelah dimakan anggur dikasih perasan anggur, khomer dari anggur. Orang Islam enggak makan, ini haram, enggak boleh. Ini dalam syariat kami haram nih, najis ini, khomer. Dia mengatakan orang ateis ini yang tak punya Tuhan, dia mengatakan, "Ya, kenapa haram? Kan anggur boleh. Khomer dari anggur juga. Kenapa kok bisa haram? Padahal pembuatannya dia dasarnya asalnya sama-sama dari anggur. Kenapa haram?" Gitu kan. Kalian jawab gimana tuh kalau misalnya gitu? Enggak, memang haram. Disebutkan dalam Al-Qur'an gitu. Mana mau terima Al-Qur'an dia orang ateis? Ya. Nabi menyebutkan bahwasanya khomer itu haram, najis. Jadi aku nggak mau terima dia dalil nakli, mana mau terima? Pakai dalil akli. Itu ilmu laduni. Dia disebutkan, ditanyanya ini orang Islam karena dia pinter, dia nanya dia sama ini, sama yang orang ateis tadi. Ya. Kau punya istri? Ya. Kau punya istri? Punya. Ini ya. Kalau berhubungan sama istri boleh? Boleh lah. Boleh. Ya. Punya anak nggak? Punya. Berhubungan sama anak boleh? Nggak boleh lah, itu kan anakku. Mana pula aku? Ya. Berhubungan sama anak, mana boleh deh. Kan sama tuh. Perempuan sama perempuan itu ya. Perempuan sama perempuan. Kenapa kok istri boleh, anak nggak boleh? Kan sama, sejenis perempuan juga kan. Terdiam ini orang ateis. Ilmu-ilmu gitu ya. Ilmu akli, apa tuh? Nalar. Ya. Dan juga itu kadang didapetin dari ada ilmu laduni tadi. Ya, pemberian Allah. Ayo tuh. Ada lagi tanya lagi. Orang kan apa tuh? Heran dengan orang Islam ini. Mereka sholat. Ya. Mereka sholat batal wudu. Kentut batal wudu. Kentut kemudian yang dia kentutnya mohon maaf apa kemaluan belakangnya yang kentut, bisa pula yang dibasuh adalah muka, tangan, kan gitu ya, kaki, kepala. Kenapa yang kentut itu yang dibasuh? Makanya kok bisa yang kentut itu lain, yang dibasuh lain. Nah, gimana kalau jawab? Ya gitu lah, memang aturannya syariat gitu. Dia nggak terima orang ini ya. Dia nggak terima hadis, nggak terima Quran. Ya, terus satu orang ditanya tentang itu, kemudian dicubit lah. Orang Islam itu yang ditanya tadi tentang itu, yang ditanya tadi orang Islam itu cubit orang yang bertanya tadi. Dicubitnya, pahanya dicubit. Aduh, kenapa gitu pula? Ya,
Kenapa kau cubit-cubit? Aku kan cubit paha. Yang ku cubit paha. Kenapa mulutmu yang bersuara? Yang ku cubit paha. Seharusnya pahamu yang kesakitan, bukan mulutmu. Ini nggak bisa jawab dia. Lihat ya. Kayak misal ini. Ya. Jadi ilmu dunia adalah ilmu yang bisa didapatin kalau dengan kita ngamalkan amalan yang kita ketahui, kita amalkan. Nah, maka akan banyaklah ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Ya, ada berbagai macam ya. Ada kalanya dia dengan cara diamalkan, ada juga memang khususon, orang-orang yang khusus. Memang pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang khusus, di awalnya bodoh, kemudian gara-gara mungkin sebab banyak khidmah, sebab banyak nolong, sebab banyak ini segala macam, ya ta'zim sama gurunya, kemudian jadi pintar dia. Nah, kemudian jadi ilmu laduni. Wallahu a'lam bishawab.